Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, bersama Sinta dan Bu Tatit di Siniar Skansa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik prestasi siswa-siswi SMKN 1 Ngawi. Pada saat ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan tentang prestasi dari siswa-siswi SMKN 1 Ngawi di tahun 2025, baik secara akademis dan non-akademis. Dan kebetulan hari ini ada 3 siswa-siswi yang memang mempunyai prestasi di bidang akademis dan non-akademis, double. Jadi dia secara akademisi itu oke, dan secara non-akademis juga oke. Oke Sinta, silahkan secara akademis bagaimana? Halo teman-teman, saya Sinta dari jurusan Manajemen Perkantoran, kelas Manajemen Perkantoran 2, dan kebetulan saya pernah mengikuti lomba kompetisi siswa di tingkat provinsi dan mendapatkan 18 terbaik. Jadi itu bisa saya gunakan untuk bekal untuk daftar di PTN, khususnya jalur undangan ya Bu, jalur rapot. Dan alhamdulillah saya diterima di UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Ilmu Komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama 2 teman dari SMKN 1 Ngawi, yaitu Andrian dan Ahwa. Silahkan perkenalan. Dari Adrian, silahkan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andrian Widianto dari kelas 12 TKJ 1. Oke. Dan perkenalkan, nama saya Ahwat Julian Siswanto. Saya dari kelas 12 Teori 1. Kita kan di SMKN 1 Ngawi ini terkenal dengan slogan BMW ya Bu, bekerja, melanjutkan, dan juga berwirausaha. Nah, untuk 2 teman ini kira-kira masuk sini tuh udah ada gambaran belum sih pengennya kerja atau kuliah atau justru wirausaha sendiri? Dari Andrian? Baik, kalau saya sendiri awal masuk sebenarnya saya tidak mau yang namanya kuliah, gitu. Jadi saya ingin bekerja. Tapi lambat laun setelah saya mendalami potensi saya di sini dan mungkin banyak perkembangan yang tidak saya duga juga. Jadi saya melanjutkan untuk kuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Jasmani dan juga Kesehatan Rekreasi. Oke. Ahwa? Jadi mulai awal saya daftar sekolah di SMK 1 Ngawi, memang sudah saya planning nanti kedepannya seperti apa, setelah lulus inginnya seperti apa, dan setelah masuk ternyata jurusan yang saya ambil sejalan dengan apa yang saya sukai. Jadi terus saya dalami, dan ketika lulus saya ingin melanjutkan memang di perguruan tinggi, di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dengan mengambil prodi yang sama seperti saat di SMK, yaitu Teknik Otomasi. Oke, kalau Ahwa masuknya sama dengan jalur undangan rapot? Ya, saya sebelum SNBP dibuka, dari pihak kampus sendiri membuka seleksi Golden Ticket, menggunakan sertifikat lomba. Berhubung saya tahun 2024 lalu saya juga ikut lomba kompetensi siswa, sehingga dan alhamdulillah mendapatkan juara 3, sehingga sertifikat itu saya gunakan untuk mendaftar Golden Ticket di kampus tersebut. Oke, berarti jalurnya Ahwa Golden Ticket ya, tidak pakai rapot. Jadi gini teman-teman, kalau kita sudah mulai berbicara dan masuk di sini tadi, ternyata siswa-siswi SMKN 1 Ngawi itu masuk di perguruan tinggi itu banyak jalur secara akademis dan non-akademis. Kalau di sini Wahyu memakai jalur akademis full nilai rapot ya, berdasarkan rata-rata untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang juga linier, di mana dia di SMK mengambil jurusan Manajemen Perkantoran, kemudian masuk ke dalam perguruan tinggi negeri jurusan Ilmu Komunikasi. Sedangkan Ahwa menggunakan jalur Golden Ticket. Nah, Golden Ticket itu apa?
memang itu sesuatu yang istimewa, dibuka oleh tidak semua univ sebenarnya berdasarkan kemampuan atau prestasi, di mana golden ticket itu sendiri memang tidak hanya satu. Golden ticket itu pasti juga di semua bidang, dan kebetulan Ahwa memakai golden ticket untuk kompetensi siswa atau yang dikenal dengan LKS ya. Dan Ahwa ini 2 tahun berturut-turut ya menjadi juara di lomba kompetensi siswa di jurusan TOI ya. Bidang lombanya apa, Wak? Robot manufacturing system. Oke, robot manufacturing system. Kalau pengen tahu bagaimana robot manufacturing system ya, Wak ya, bisa nanti bertanya dengan Ahwa, meskipun Ahwa nanti sudah tidak menjadi bagian dari SMKN 1 Ngawi, tapi bisa nanti sharing ya Bu ya, mengulik bagaimana toh robot manufacturing system itu, karena kebetulan di jurusan TOI memang luar biasa ya Ahwa ya, punya ikon yang tidak didapatkan oleh sekolah lain ya kan? Kamu punya robot berapa? Yang saat ini jurusan kami ada 3 jenis robot industri. Oke, keistimewaannya apa masing-masingnya? Yang pertama itu jenisnya kolaboratif robot, yaitu robot yang bisa bekerja berdampingan dengan manusia. Jadi ada fitur safety yang bisa dikerjakan atau berdampingan dengan manusia. Dan yang satu lagi dan dua ini sama Bu jenisnya, tapi beda seri saja. Nah ini jenis robot Skara. Di robot ini biasanya digunakan untuk aplikasi seperti perakitan atau pick and place lah seperti itu. Oke. Pengen tahu bagaimana dan luar biasanya robot itu? Ayo sekolah di SMKN 1 Ngawi, jurusan Teknik Otomotif Industri gitu ya. Dan pengen seperti Ahwa harus di SMKN 1 juga. Ikuti jejaknya ya teman-teman. Kalau Adrian sendiri, ini kalau di apa ya, ditarik garis merah, mungkin ada yang bilang bahwa kok gak sama, kok gak linier gitu kan? Karena dia dari jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, kemudian yang diambil adalah jurusan Pendidikan Jasmani. Oke, Pendidikan Jasmani. Oke, gimana Adrian? Baik Bu, jadi dari dulu kan saya juga namanya suka yang namanya olahraga ya Bu, dan saya menekuni olahraga basket khususnya dari SMP sampai SMK ini. Dan puji Tuhan di SMK ini saya bisa mengembangkan basket itu dengan baik juga, menjadi ekstrakurikuler, menjuarai kabupaten dan juga saya mewakili sekolah dalam ajang pekan olahraga provinsi. Jadi saya jadi bagian dari tim basket Kabupaten Ngawi juga Bu. Jadi mulai dari itu saya tertarik untuk kuliah lah di pendidikan sistem ini Bu, meneruskan bakat dan juga talenta saya kayak gitu. Tapi bukan karena salah jurusan bukan Bu, bukan karena salah jurusan. Jadi ini yang harus dihilangkan dari mindset bahwa oh ternyata dia salah jurusan. Enggak. Adrian ini memiliki segudang prestasi baik secara akademis maupun non akademis, dan kebetulan 2 orang ini, Sinta dan Budi ini berdampingan di organisasi yang dikenal dengan nama OSIS, sedangkan Ahwa yang pegang kendali di robotik ya, ekstra robotik. Jadi ini adalah anak-anak yang luar biasa dedikasinya di sekolah, dan ternyata ini itu menjadi sesuatu yang luar biasa di masyarakat juga, dan ini dibuktikan oleh Adrian tahun ini sebagai juara 1 Duta Genre Kabupaten Ngawi tahun 2025. Nah, apa itu Duta Genre? Nah, ini sekaligus Adrian bisa menyampaikan apa tuh itu Duta Genre. Dan misalkan ada adik-adikmu yang pengen menjadi seperti kamu, langkahnya bagaimana? Oke, silahkan Adrian. Baik, jadi Duta Genre adalah Duta Generasi Berencana, di mana tugasnya adalah mensosialisasikan atau mengedukasi remaja mengenai triad KRR. Jadi triad KRR itu adalah 3 resiko ancaman dasar kesehatan
reproduksi remaja Bu. Jadi tugas saya sebagai duta genre itu mengedukasi para remaja supaya nantinya remaja itu mempunyai tujuan hidup yang benar, tujuan hidup yang sehat juga. Jadi kriteria KRL itu ada 3 yang dibahas di dalam duta genre. Yang pertama yaitu seks pranikah, yang kedua nikah dini, dan juga yang ketiga terorisme dan juga nafsa gitu Bu. Jadi intinya sebuah duta genre adalah sebuah kader di mana itu sebagai role model bagi remaja untuk remaja itu dapat mempersiapkan kehidupan yang baik seperti itu Bu. Oke. Intinya. Terus bagaimana bisa mencapai puncak juara 1? Kan pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Modalnya lah. Langkah-langkahnya ya Bu ya. Jadi dari awal itu sebenarnya saya cuma iseng-iseng aja sih Bu. Jangan iseng ya. Iseng-iseng aja sih Bu. Yang berhasil ini gimana Bu ini? Cuma iseng aja ikut duta genre. Apa sih duta genre? Sebenarnya itu saya juga sudah kepo sejak kelas 11. Cuma saya belum berani untuk mencoba, dan kelas 12 ini saya mencoba dan puji Tuhan dipercayai menjadi juara 1. Jadi mulai dari awal seleksinya itu terbuka Bu. Mulai dari tes tulis, setelah itu wawancara, dan juga banyak hal yang saya lakukan juga Bu di situ. Jadi intinya kalau mau bisa ya harus belajar benar-benar, mulai dari materi, belajar public speaking juga. Jadi bekal saya di OSIS itu tidak sia-sia sih Bu sebenarnya. Lewat tiap hari dimarahin. Iya, betul Bu, betul. Poin plus Bu itu untuk mental dan lain-lain. Ya, jadi itu membentuk mental saya, membentuk karakter saya menjadi pribadi yang berani untuk mencoba. Itu adalah langkah awal. Jadi intinya berani mencoba hal baru, terus kembangkan talenta yang kita punyai, dan ya itu kunci keberhasilan adalah berani mencoba. Itu aja sih menurut saya. Oke, ada satu pertanyaan buat Adrian. Ya. Dan ini menjadi keprihatinan sebenarnya. Kebetulan kamu tadi sudah menyampaikan bahwa duta genre itu misinya adalah seperti Iya, itu. betul Bu. Ya memang benar, itu yang turun harus remaja sebenarnya. Karena kita ketahui bahwa seks bebas yang terjadi di remaja sekarang itu luar biasa. Iya, betul. Dan efeknya juga luar biasa. Kadang-kadang mereka tidak sadar dengan apa yang sudah dilakukan, kemudian itu terjadi, barulah melakukan penyesalan. Iya, betul. Nah, kalau dari sudut kamu sendiri Iya. sebagai seorang duta dan kebetulan kamu juara 1, menyingkapinya bagaimana? Ya memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, kenakalan remaja itu seringkali terjadi di luar kendali kita masing-masing. Banyak hal yang terjadi sebelum kita itu bertindak, tetapi belum memikirkan dampak negatifnya kayak gitu. Jadi kita bertindak dulu, padahal dampaknya itu sangat-sangat merugikan seperti itu. Jadi sebagai remaja kita harus benar-benar menjaga yang pertama pergaulan benar-benar Bu. Jadi pergaulan adalah hal yang penting. Bagaimana kita bisa memilah teman-teman yang baik untuk kita. Bukan berarti kita memilih teman, tetapi carilah teman yang benar-benar itu membawa dampak positif pada kita. Supaya Harus nantinya, bisa filterisasi ya. Betul sekali. Supaya nantinya kita itu tidak terjerumus di dalam hal-hal yang negatif, dan itu justru sangat merugikan. Khususnya remaja kan masih labil ya Bu ya. Masih labil, masih banyak hal yang ingin dicoba. Akan tetapi seringkali remaja itu mencoba hal-hal yang buruk justru Bu. Padahal mereka bisa mengembangkan bakat life skillnya dengan baik juga. Jadi gimana ya? Jadi pandangan saya itu seharusnya remaja harus bisa mengembangkan setiap kemampuannya dengan baik, harus bisa menempatkan diri dengan baik juga, sehingga tidak terjerumus dan tidak mudah campur di dalam hal-hal yang negatif, dan itu sangat-sangat merugikan. Jadi memang seks bebas itu seringkali terjadi ketika remaja tidak bisa menempatkan dirinya dengan baik. Itu tugas kita bersama, terutama di sekolah, untuk kita bisa mengedukasi, untuk kita bisa mengajak, membuat lingkungan yang inklusif, membuat lingkungan yang benar-benar semua anak itu bisa diterima dengan baik, seperti itu Bu. Oke, itu kalau kita dari pandangan duta ya, kan mungkin karena duta sudah ada pembekalan, jadi kayaknya manis sekali gitu ya, ya. Karena kemudian di lapangan itu tidak semudah itu. Ya, kan? betul. Nah sekarang kalau Ahwa, pendapat Ahwa bagaimana? Karena terus terang memang saya kenal Ahwa, berhadapan dengan Ahwa itu ya baru sekarang, dan saya tahunya Ahwa itu adalah anak kutu buku, di mana tidak pernah keluar lab, yang diutak-utak ya robot tadi teman-teman, luar biasa itu, sehingga dia 2 kali bisa menjadi juara. Nah sekarang kita kulik Ahwa, kita keluarkan dari
zona nyaman dia yang dengan robot. Nah sekarang kita lihat masyarakat Ahwa, karena bagaimanapun kamu juga merupakan bagian dari anak muda itu, dimana mungkin kamu anak muda yang tidak terseret dengan itu, kemudian kamu juga punya pandangan tersendiri. Silahkan, pendapatmu gimana, Ahwa? Ya, memang akhir-akhir ini sering terdengar berita bahwa terjadi ya seperti itu. Seperti itu jelas, pergaulan bebas, seks dan bebas, ya, seperti itu. Menurut saya pribadi, yaitu kita sebagai generasi muda yang memiliki masa depan yang masih sangat panjang dan diharapkan untuk bisa memajukan bangsa, seharusnya kita juga memiliki sikap disiplin seperti yang dibilang Andrian tadi, seperti memilih teman dan bukan membeda-bedakan ya maksudnya, tapi memfilter, bisa mencari pergaulan yang bagus, yang baik. Namun kita, menurut saya juga perlu disiplin terhadap diri sendiri. Kalau memang lingkungannya tidak baik, maka kita tidak usah masuk ke lingkungan tersebut. Lalu sebagai pribadi yang disiplin, kita juga harus selalu berpikir positif. Jangan sampai ya kita kelihatan sendiri, tiba-tiba kita ada bisikan setan atau karena memang tidak mudah ya untuk menepis semuanya itu, karena sebutan cupu, sebutan lugu dan lain sebagainya itu kadang-kadang membuat kita agak berpikir bahwa kenapa kita tidak bisa sama, kenapa kita beda dengan teman, padahal cupu dan sebutan seperti itu hanya istilah, sedangkan saat kita masuk ke dalam pergaulan yang salah, kita sendiri yang rugi, gitu kan? Itu dari segi kalian sebagai cowok. Kalau Sinta sebagai seorang perempuan, kita secara normal aja, karena ya kalau pendapat itu kan selalu idealis. Betul. Tapi ini berikan suara hatimu yang memang benar-benar sebagai sesuatu yang mewakili semua suara, terutama tentang seorang perempuan. Silakan. Kalau dari saya sendiri ya Bu, karena saya ini juga orangnya suka berinteraksi sosial, suka bertemu dengan banyak orang. Tidak dipungkiri bahwa di masyarakat itu ada banyak karakter, ada banyak sifat dan juga perilaku. Nah di situ memang tugas kita bukan hanya sebagai remaja, sebagai seorang diri yang mempunyai prinsip ya, sebagai makhluk hidup itu seharusnya punya prinsip ya, bahwa kita itu berpegang teguh loh pada ini. Dan untuk topik kita saat ini yaitu seks bebas, pergaulan bebas, itu memang sedang trending topik ya, ini merajalela di kalangan remaja. Nah kalau sebagai perempuan ya seharusnya lebih bisa mawas diri. Kalau kaitannya seks bebas, menurut saya yang paling rugi itu pihak perempuan, karena dampaknya itu sangat kentara. Untuk yang laki-laki mungkin bebas ya, setelah itu bisa pergi, untuk apa saya bertanggung jawab, wong nggak ada bekasnya di saya gitu ya Bu. Ini fakta ya teman-teman, kita tidak boleh abai terhadap ini. Pergaulan bebas dan juga seks bebas terkait topik ini tuh jangan dijadikan hal tabu. Betul, Andrian sebagai duta genre kita harus sadar dan juga mawas bahwa banyak sekali loh dampak-dampak yang merugikan untuk perempuan ya teman-teman semuanya. Jangan sampai terbawa arus, karena tipu daya di dunia ini luar biasa. Apalagi kalau sudah kena gombalan-gombalan kata-kata manis dari lelaki itu, stop, jangan tergoda. Kita harus punya prinsip, karena yang rugi juga kita sendiri. Apakah jika semuanya sudah terjadi dan ada dampak, mereka yakin akan bertanggung jawab? Kan belum tentu. Jadi kendali tetap di kita sendiri, jangan sampai terbawa arus seperti itu. Benar yang dikatakan oleh Ahwa, Adrian maupun Sinta, dari kakakmu atau suara dari para remaja lah. Kalau dari saya yang mungkin sebagai wakil dari orang tua sekaligus guru, ini memang sebenarnya memprihatinkan, sangat memprihatinkan.
Hanya saja kita tidak bisa menolak itu semua. Betul. Karena apa? Itu memang sedang terjadi dan berproses apapun itu. Makanya sebagai orang tua maupun guru selalu, terutama saya di SMKN 1 Ngawi, tidak pernah berhenti, selalu mengingatkan, selalu memberikan pejangan, walaupun mungkin bagi usia kalian saat saya ngomong, saat saya marah-marah, saat saya mengeluarkan statement, mungkin pada saat itu agak nggak nyaman mungkin ya, baik di telinga, di hati, tapi saya yakin secara proses nanti itu akan memberikan ilmu yang bermanfaat ke depannya buat kalian. Nah, ini teman-teman adalah salah 3 jadi siswa yang berprestasi di SMKN 1 Ngawi. Di luar masih banyak, karena tahun ini kita jalur undangan rapot itu ada 35 dari semua jurusan dan masuk ke perguruan tinggi negeri, baik di Surabaya maupun yang di Jawa Tengah belum ada ya, semuanya di Jawa Timur. Oke, ini masih Jawa Timur, dengan semua prestasi, dedikasi, perjuangan, yang jelas itu adalah perjuangan, bahwa untuk mencapai titik ini mereka tidak hanya sekedar bangun, pegang HP, WA, selamat pagi Indonesia, kemudian di sekolah diterangkan, kemudian ngantuk, capek, tidur, bukan seperti itu. Mereka semuanya berjuang, walaupun perjuangannya berbeda. Ya, sesuai dengan effort masing-masing. Ya wajar kalau kita naik turun, up and down. Ada kalanya kok kayak semangat, tapi ada kalanya kok kayaknya sekarang saya tanya ketiga ini, saat kamu down, kayak males apa yang kamu lakukan, Sinta? Oke, saya ya Bu, pastinya kan ada ya, nggak mungkin nggak ada momen kita itu wah males lah, capek lah, down, banyak kemungkinan buruk yang ada di kepala. Kalau dari saya itu pertama, kita harus menenangkan diri dulu, karena untuk menemukan solusi dari apa yang kita keluhkan, apa yang kita bingungkan gitu ya, itu harus ada pikiran yang tenang. Jika kita sudah tenang, insya Allah itu akan lebih baik untuk bertemu dengan sesuatu yang diinginkan dan itu baik. Kalau saya biasanya me time dulu sih Bu. Kalau saya itu sukanya dengerin musik kalau nggak baca, karena di situ itu bisa melarutkan energi-energi negatif yang sudah masuk, atau mungkin bisa tidur dulu. Jadi setelah itu kita kembali ke diri kita yang penuh energi. Kita ingat-ingat tujuanku itu apa sih? Karena kan dalam melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya ya Bu, nggak mungkin nggak ada. Nah, gimana kiat-kiatnya untuk tetap bisa semangat lagi? Kalau saya itu bikin planning ya, misal ingin tujuan A, nah untuk bisa ke A kita itu perlu garis bantu. Garis bantu ini tujuannya agar kita tetap on track, jadi nggak keluar bercabang terlalu jauh dari jalan yang kita buat tadi. Nah, kalau kita lagi down, itu tujuannya itu dilingkari di garis merah bahwa saya pengen ini. Untuk mencapai ke titik ini harus ada step by step yang dilewati. Memang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa itu perlu proses, nggak bisa langsung mulus. It's normal. Oke, Kak Adrian. Oke, jadi gini ya. Memang segala sesuatu pasti membuat kita capek, kita down. Tapi dari hal itu kita bisa belajar bahasanya kita bisa memikirkan tujuan utamanya itu apa. Jadi dalam menggapai segala sesuatu yang kita inginkan, yang ingin kita raih, memang segala sesuatu itu butuh perjuangan ya teman-teman. Akan tetapi memang down, capek itu wajar. Akan tetapi bukan berarti itu membuat kita itu menyerah. Tapi justru dengan capek, down itu kita bisa memikirkan, kita bisa merenungkan bahasanya tujuan utamaku ini, berarti aku harus melakukan yang terbaik. Dan saya kira segala sesuatunya kita bisa sebenarnya, kita bisa. Akan tetapi ada hal yang membuat kita itu down, membuat kita itu capek. Tapi itu adalah kunci apa ya?
kunci keberhasilan kita. Kunci untuk kita itu dapat meraih segala cita-cita kita, segala impian kita. Dan itu memang capek wajar, tapi kita tidak boleh menyerah karena tujuan utamanya kita adalah untuk mencapai sebuah keberhasilan. Kenapa? Ya, saya setuju dengan pendapat Sinta dan Adrian tadi. Memang kita harus punya suatu motivasi untuk membuat diri kita itu terus untuk semangat. Kita harus punya goals lah. Kita harus punya capaian yang pengen kita. Target. Ya, ada targetnya. Nah itu. Saya pribadi juga sering, misal saat program nyeting, tiba-tiba wah kok error, kok berhasil. Ya, biasanya saya istirahat dulu, kadang juga scroll dulu. Setelah itu sudah agak mendingan pikirannya, baru saya memikirkan target itu tadi, dan selalu saya pribadi langsung termotivasi. Jadi saya langsung semangat lagi, lanjut lagi, begitu. Oke. Nah, jadi gini nak, memang kalau kita berbicara tentang kesuksesan itu pasti kita akan beriring dengan ketidaknyamanan. Apapun itu, kesuksesan apapun itu, langkah apapun itu, ketidaknyamanan itu pasti selalu berdampingan, paling dekat. Dan pada saat kamu merasa tidak nyaman, kemudian kamu tinggal merasa nyaman, maka akan hilang. Karena nyaman itu apa? Tidur, ya, terus baca WA, TikTok dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kamu nyaman, terlena. Nah itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa oh aku tidak nyaman dengan ini, saya tinggal. Jadi karena kesuksesan itu temannya adalah ketidaknyamanan. Dan semoga ini menjadi sesuatu yang harus kalian ingat. Kami dari sekolah SMKN 1 Ngawi mengucapkan banyak terima kasih dan bangga terhadap capaian kalian selama 3 tahun di SMKN 1 Ngawi. Sudah memberikan yang terbaik dan sudah memberikan nama yang harum. Ahwa di tingkat provinsi 2 kali, kemudian Adrian di tingkat kabupaten, tingkat nasional juga berprestasi di bidang akademis dan akademis. Sinta juga sama. Semoga ini bisa menjadi motivasi, semoga ini bisa menjadi dorongan lah yang kuat adik-adiknya, bahwa orang sukses itu tidak hanya sekedar duduk diam, tapi ada pengorbanan. Dan ada naik turun yang kita tidak boleh menyerah, ya kan? Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang harus dijawab jujur. Yang paling tidak suka saat sekolah di SMKN 1 Ngawi apa? Dari Ahwa dulu aja, Bu. Ya, sebenarnya saya sekolah di sini, saya dari awal saya sudah memikirkan, karena rumah saya kebetulan juga cukup jauh dari sini, sehingga tekad itu harus terus kuat. Dan saat masuk sini memang awal-awal juga kaget. Ternyata seperti ini. Seperti ini seperti apa maksudnya? Oke. Memang jadwalnya selalu padat dan seperti inilah. Dan untuk yang tidak disukai tadi harus masuk pagi, apel. Tujuannya ke situ, Bu. Masuk pagi, apel, terlambat dihukum. Apakah seperti itu? Tidak, Bu. Saya malah suka kalau masuk pagi seperti itu. Karena memang melatih kedisiplinan. Dan saya kira tidak ada yang terlalu tidak sukai sih. Semuanya berarti saya ada kan yang suka. Kalau tidak terlalu berarti ada yang tidak suka. Beberapa bagian kecil ya. ya sedikit saja. Iya. Apa itu? Waduh. Kan itu bisa menjadi kritik yang nanti akan kita upayakan. Jadi penyelesaiannya apa? Ya sebenarnya mungkin hanya untuk metode pembelajaran kan setiap guru kan berbeda-beda juga ya. Saya rasa ya ada guru yang perlu peningkatan secara kompetensi. Oke. Untuk metodenya gitu ya. Oke. Nah, kalau Adrian?
Kalau saya sendiri dari awal tingkat 1 ya Bu ya. Tingkat 1 itu yang namanya bangun pagi itu kan saya tidak suka ya Bu ya. Tapi dari itu intinya membuat buat saya jadi pribadi yang disiplin sih Bu. Jadi dari ketidaknyamanan itu yang katanya tadi itu ketidaknyamanan kan menuju pada kesuksesan, dan itu saya rasa benar-benar di SMK 1 Ngawi ini Bu. Jadi intinya yang dulunya saya tidak suka bangun pagi, dulunya saya intinya nggak suka apel pagi juga Bu, jujur ya Bu. Oh iya, gitu. Tapi dari hal itu saya benar-benar jadi pribadi yang konten, disiplin, dan juga senantiasa apa ya Bu, ininya disiplin waktu itu aja sih. Kayak gitu. Kalau Wahyu? Kurang lebih sama sih Bu. Karena saya kan rumahnya juga jauh. Kalau di sini itu 645 itu sudah harus baris ya teman-teman di lapangan. Apel pagi setiap hari itu sudah wajib, nggak bisa di nego-nego lagi. Saya juga sama sih Bu, lebih disiplin waktu itu. Tapi juga dampaknya kan baik untuk kita, jadi ya diambil positifnya aja. Oke, ya. Untuk adik-adik yang mau sekolah di SMKN 1 berpikir ulang juga ya. Tapi dengan kondisi seperti itu kamu lihat hasilnya, mereka menjadi orang yang awalnya tidak menghargai waktu, ya kan, menganggap bahwa sesuatu itu remeh, padahal waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Tidak bisa mundur, tidak bisa diulang. Betul. Kita hanya bisa menatap ke depan terus dan terus. Apa yang jelek, apa yang menganggap bahwa oh itu tidak penting, jangan dianggap seperti itu. Karena setiap proses perjalanan hidup dan kaitannya dengan waktu apapun itu menjadi journey yang terbaik buat kita. Walaupun masing-masing tidak sama, ya kan? Dan memang tugas sekolah itu adalah itu sebenarnya goalsnya. Apa dari anak yang tidak suka, terpaksa, tapi menjadikan itu sebagai sesuatu yang luar biasa, karena merubah dan memahami bahwa yang tidak suka itu ternyata membuat kita sadar, membuat kita lebih bertanggung jawab. Karena hidup tuh apa toh nak yang dikejar, selain itu nggak ada. Saat sudah bisa sudah bisa menghargai waktu dengan baik, itu secara otomatis itu akan membawa dirinya itu ke sesuatu yang lebih baik. Itu aja ya. Yang terakhir, pesan untuk adiknya apa? Awa? Ya, untuk adik-adik kelas dan mungkin yang ingin mendaftar di SMKN 1 Ngawi, jangan ragu lagi. Mungkin awal-awal seperti saya kaget, ternyata sangat wow sekali. Luar biasa. Namun awalnya yang tidak nyaman itu lama-lama akan menjadi kebiasaan, dan itu nanti akan berdampak positif ke diri kalian masing-masing. Sehingga tidak salah lah kalian kalau ingin memilih sekolah di sini. Oke, Adrian? Jadi kalau saya pribadi ya Bu, buat adik-adik yang mau masuk SMK 1 Ngawi, lanjutkan niat kalian. Karena di sini kalian bukan hanya sekedar dididik untuk belajar, tetapi secara karakter kalian juga dididik untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi mulai dari tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, itu benar-benar diajari di SMK 1 Ngawi, sehingga ya sekalipun mungkin pertama kita terpaksa, tapi lama-lama kita pasti terbiasa. Dan dengan keterbiasaan itu kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik, jadi pribadi yang berprestasi tentunya. Betul. Sehingga mengharumkan nama sekolah juga, dan itu suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri sih, dan Keluarga? buat keluarga juga. Betul sekali. Oke. Itu sih Bu. Sinta? Kalau pesan untuk adik-adik, mumpung masih ada waktu, kalau ada peluang itu diambil. Jadi kita harus berani untuk mengambil memang yang ada space untuk kita. Karena kita kan nggak tahu peluang itu apakah bisa datang di kemudian hari atau enggak. Apapun itu selagi baik, boleh. Karena daripada kita menyesal karena belum nyoba, mending kita sudah coba. Meskipun hasilnya Sesuai. entah itu bagaimana, yang penting kita sudah punya pengalaman tersebut. Dan untuk
calon adik-adik yang mau gabung di SMKN 1 Ngawi, ini adalah tempat yang tepat untuk berkembang. Percayalah, peluang di sini sangat besar, banyak sekali. Karena untuk ekstra dan organisasi di Skansa itu aktif semua ya Bu, termasuknya. Apalagi kita itu juga kancahnya itu sudah ada yang nasional, provinsi, dan itu bekal yang luar biasa untuk kita itu nanti melangkah di kehidupan selanjutnya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi segala sesuatu itu memang harus dipaksakan. Segala sesuatu harus dibiasakan. Karena kalau sudah dipaksa, dibiasakan akan menjadi sesuatu yang biasa. Mengeluh wajar, boleh, tapi tidak setiap hari. Ya, mengeluh itu wajar, menangis itu wajar. Kemudian kita merasa kadang kok saya tidak bisa bermanfaat, apapun ya, saya tidak berguna ya, itu boleh, tapi jangan diteruskan. Kenapa? Karena SMKN 1 dan negara Indonesia ini sudah memberikan peluang yang cukup lebar, cukup besar, tinggal kalian sendiri memaknainya di mana. Dimarahi itu bukan berarti harus salah, ya kan? Diberikan arahan itu bukan berarti kalian lebih bodoh daripada kami, ataupun kalian tidak mampu, bukan. Tapi semuanya itu pasti akan ada tujuan-tujuan tertentu di mana kamu nanti itu menemukan sesuatu yang lebih baik. Karena pilihan itu selalu ada, A, B, C, D, E, semuanya baik, tetapi harus ada yang terbaik, dan itulah yang harus kamu pilih. Dan itu tentu saja prosesnya panjang, dengan dimarahi, dengan dimotivasi. Dan dimarahi itu tidak hanya dari satu keluarga ya, dari ayah atau ibu, bukan, tetapi masyarakat juga mungkin berperan untuk memarahi kamu, pihak sekolah, temanmu, dan lain sebagainya. Itulah yang nanti akan membentuk suatu karakter yang seperti ini, akhirnya menjadi karakter yang luar biasa, berprestasi, membanggakan orang tua, juga membanggakan sekolah, dan itu sebagai pijakan ya, pijakan yang luar biasa. Dan ini semoga menjadi inspirasi, menjadi contoh bagi mereka yang awalnya mungkin masih bingung, masih belum punya tujuan, masih belum menentukan pilihan, ya kan? Hari ini dengan adanya Wahyu Sinta, Adrian Budi, dan Ahwa, kalian semua sudah bisa menatap masa depan dengan pilihan dan keputusan yang terbaik, gitu kan? Terbaik tentu saja terbaik menurut kalian, bukan terbaik menurut orang lain. Karena terbaik menurut kalian itu yang akan membuat kalian itu lebih mudah menjalani segala sesuatu, gitu ya. Pesan Bunda Adit adalah tetaplah menjadi pribadi yang luar biasa seperti ini. Kalian boleh mencapai langit, tetapi tidak boleh sombong. Tetaplah menjadi orang yang humble, berbagi, bermanfaat, dan selalu menjadi pusat pertanyaan apapun itu, gitu ya. Semangat, selalu sukses. Dan sukses itu tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Jaga kehormatan diri sendiri, hargai, jaga nama baik sekolah, dan jaga nama baik orang tua, karena itu dalam kehidupan selalu beriringan, gitu ya. Oke, silahkan ditutup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Senior Skansa, dan juga teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir dan membahas topik yang luar biasa hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk adik-adik yang mau bergabung di SMKN 1 Ngawi, jangan lupa nantikan informasi terkini di sosial media kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.